Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore, baik-baik. Terima kasih Pak Kiswoyo, kita sudah sampai kembali di perdagangan awal pekan. Sebenarnya posisi indeks harga saham gabungan kurang baik di sepanjang perdagangan hari ini. Intraday sempat menyentuh di 7.415, bahkan melemah tadi intradaynya juga sempat di atas 1% Pak. Namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, IHSG tampaknya memberikan perlawanan. Memang masih bergerak di bawah level 7.500-an dan masih bergerak di zona merah. Tapi pelemahan sudah jauh-jauh lebih arah terbatas. Analisis Anda? Memang IHSG kalau sudah, jadi memang 7.500 itu adalah level psikologis. Jadi ketika sudah turun di bawah level 7.500, berikutnya itu support kuatnya ada di garis tengahnya. Jadi levelnya 7.000 dan 7.500, garis tengahnya itu 7.250. Jadi support kuat saat ini 7.250, tapi masih jauh banget karena sekarang masih posisi 7.400-an. Tapi sebelum ke 7.250 ada support sekitar area 7.350 lah. Jadi mungkin IHSG-nya harusnya sih semoga sudah mulai bertahan. Apalagi memang bulan November ini bukan bulan yang baik untuk IHSG, lebih banyak merahnya gitu. Kalau nanti bulan depan Desember baru bulan yang terbaik untuk IHSG. Jadi sebetulnya untuk bulan November ini kalau ada merah, momen untuk beli. Jadi kalau ada istilah mau beli untuk istilahnya akhir tahun atau window dressing, ya sebetulnya saat inilah untuk membelinya, momen belinya di bulan ini, jangan di bulan depan gitu. Seperti baik. Itu. Sudah melemah ke 7.415 intraday-nya hari ini, posisi terendah Pak Kiswoyo. Ada perubahan tidak dari sisi target sampai dengan akhir tahun indeks harga saham gabungan masih IHSG masih dalam tracknya sampai sejauh ini? Memang high-nya sempat 7910 ya. Jadi memang sebetulnya kalau hitungan saya sih sebetulnya hanya sampai level 7.700 saja. Ya. Jadi sebetulnya memang kemarin itu sudah over melebihi dari target saya 7.900. Ya kalau saya lihat sampai akhir tahun mungkin areanya bisa lah tutup antara 7.600 sampai 7.700 masih bisa sih tutup tahun gitu. Baik, untuk pekan ini arah indeks harga saham gabungan Pak Kiswoyo ada beberapa agenda penting sebenarnya, tapi yang terdekat adalah Pilpres Amerika Serikat ini. Ada semacam dampak tidak Pak? Siapapun yang terpilih nantinya, baik Harris ataupun juga Trump dalam hal ini? Kalau Harris yang terpilih ya kebijakannya sama seperti sekarang karena dia sama-sama Demokrat dengan Biden. Tapi kalau Trump ini yang mencolok adalah mungkin saham komoditi ada kemungkinan untuk naik. Karena Trump ini terkenal dia bukan go green. Jadi dia mengutamakan Make America Great Again, bagaimana supaya Amerika itu besar kembali, ya industrinya harus hidup kembali, manufakturnya harus hidup. Nah supaya barang-barang ini manufakturnya bisa hidup kembali, mereka harus cari energi yang murah. Biarpun itu bukan go green, misalnya batu bara, minyak, gas ya. Nah energi fosil mereka akan pakai lagi gitu. Terus jadi mungkin akan ada beberapa kebijakan lagi, mungkin Amerika akan kembali ke zaman Trump. Seperti ke zaman Trump itu kan Amerika terlibat perang dagang tidak hanya dengan Cina, Eropa pun dilawan. Jadi intinya siapapun yang merugikan Amerika, ya dia akan fight untuk Amerika seperti itu. Jadi mungkin kalau secara overall adalah intinya saham komoditi akan naik. Karena yang terutama yang oil, gas sama batu bara ya. Karena Trump bilang yang penting saya butuh energi murah, biar pabrik-pabrik saya kos produksinya turun, seperti itu, murah juga gitu. Baik, yang cukup menarik hari ini adalah secara teknikal indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah seperti yang sudah katakan tadi Pak Kiswoyo, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas. Perbankan big cap tampaknya memberikan perlawanan. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah ini terjadi? Apakah asing masih tetap optimis, ekspektasi terhadap perbankan masih cukup baik sampai dengan akhir tahun? Jadi untuk perbankan ini sebetulnya mungkin terutama lagi mencermati dengan pernyataan pemerintah, karena kan pemerintah bilang mau ada hapus buku gitu kan, untuk NPL. Nah itu yang jadi pertanyaan itu yang mana nih NPL yang mana itu kan jadi karena kan NPL banyak nih periodenya.
Memang sebagian besar mungkin yang lama-lama sudah dihapus buku, apalagi yang dibilang yang zaman krisis corona gitu kan. Di pembukuan itu sebetulnya pembukuan bank sudah nggak ada masalah. Karena mungkin sebagian sudah di-cover oleh asuransi, tapi sebagian lagi mungkin sudah dimasukkan dalam kategori rugi gitu kan. Kalau bisa ditagih ya itu akan menjadi net profit tambahan, kalau tidak bisa ditagih pun tidak akan mempengaruhi laporan keuangan perbankan. Cuma mungkin yang ditakutkan adalah kalau sampai pertama gini, ribetnya adalah kalau itu sudah di-cover oleh asuransi, maka yang jadi masalah ketika pemerintah hapus buku itu bagaimana? Apakah asuransi nanti akan minta uangnya dibalikin apa enggak? Terus yang kedua yang ditakutkan adalah moral hazard. Jadi takutnya moral hazardnya itu adalah selama ini mereka sudah macet. Karena diputihkan mereka bisa ngutang lagi. Nanti takutnya mereka setelah ngutang lagi dikasih pinjam macet lagi gitu kan. Jadi PR 2 kali gitu loh buat perbankan gitu kan. Baik. Nah ini yang mungkin sebetulnya lagi dicermati atau oleh market lagi dilihat. Ini maksudnya yang mana nih NPL yang akan dihapuskan, diputihkan yang mana, mekanismenya bagaimana, itu yang ditunggu. Jadi itu memang membuat saham perbankan turun dalam sih beberapa hari sejak ada pernyataan pemerintah soal itu. Jadi market lagi berusaha mencerna dan perbankan sendiri pun masih bingung kalau ditanya ini yang mana juga mereka belum tahu gitu karena mereka bilang keputusannya rinciannya belum keluar. Pak Kiswoyo, ketika memang kebijakan ini diterapkan nantinya di antara perbankan big cap mana yang paling akan terdampak? Karena ini pemutihan lebih spesifik kepada UMKM, kemudian juga kepada petani dan nelayan juga, Pak. Mungkin BRI yang paling banyak karena kan kalau kita tahu jagonya mikro itu adalah BRI, lalu yang berikutnya adalah BBNI. Jadi dua ini. Tapi gini, kalau laporan keuangannya sebetulnya secara laporan keuangan tidak akan ada masalah kan itu sudah dihapus buku, ibaratnya sudah dianggap rugi di pembukuan mereka yang sebelum-sebelumnya gitu, sudah dicadangkan, sudah dianggap rugi, sudah dianggap nol di pembukuan. Cuma yang dikhawatirkan adalah bagaimana ke depannya. Baik. Nah, yaitu moral hazardnya itu yang ditakutkan bahwa mereka sudah diputihkan, mereka nanti utang lagi ke BRI, macet lagi gitu kan. Jadi kan PR 2 kali buat BRI gitu kan, seperti itu. Jadi takutnya adalah seperti itu. Jadi market masih ingin melihat mekanismenya bagaimana, dan itu yang diputihkan dari tahun berapa sampai tahun berapa harus diperjelas juga. Ada kriteria tambahan lagi apa enggak kan, seperti itu. Oke, di tengah raihan kinerja kuartal ketiga di 2024 dan juga beberapa sentimen yang berkembang, Pak Kiswoyo, di antara perbankan big cap terutama dari sisi teknikal, mana yang paling Anda rekomendasikan? BBRI sebetulnya sangat menarik karena sudah turun cukup dalam. Terus juga BCA kalau sampai bisa turun di bawah 10.000 itu sangat menarik sekali. Jadi dua ini yang sebetulnya menarik, tapi memang kalau BCA itu sebetulnya tergolong aman karena tidak ada kaitan dengan NPL-NPL yang akan diputihkan. Kalau BBRI yang ini efeknya mungkin cukup besar. Karena saat ini kok kayaknya arahnya ke BBNI. Memang belum tentu juga apakah mungkin bisa ada BBNI juga ikut kena. Tapi BBNI kalau lihat dari komposisi kreditnya bisa jadi dia akan ada Bank Mandiri mungkin lebih aman karena dia kebanyakan kan corporate ya. BCA sebetulnya nyaris tidak ada efek sama sekali sih kalau saya lihat. Pak Kiswoyo, BBRI hari ini secara teknikal supportnya di 4650 Pak, intraday terendah maksud saya untuk hari ini. Dan tampaknya juga intraday terendah juga mungkin dalam beberapa waktu terakhir. Apakah memang sudah menyentuh support tersebut, BBRI melakukan perlawanan, investor kembali masuk meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya agak lebih terbatas sedikit meskipun masih menguat di atas 1%. Analisis dan rekomendasi Anda. BBRI sebetulnya supportnya di 4.500, tapi harapan sih tidak sampai ke arah sana. Jadi kalau kita lihat memang arahnya kalau dia bisa naik ke atas 5.000, dia harusnya tahun depan itu harga wajar itu harusnya sekitar area 6.500 sampai 6.500. Jadi chance-nya untuk naik itu peluang profitnya masih lebih besar, sangat-sangat besar sekali, bukan lebih besar tapi sangat besar sekali dari posisi saat ini gitu loh. Sangat menarik sekali sebetulnya gitu. Baik, rekomendasinya Pak, buy di level berapa? Selama di bawah 4750 sih sebetulnya aman untuk membeli ya gitu loh. Level support yang tidak amannya di berapa? Yang di bawah 4.500 karena kalau sampai di bawah 4.500 dia akan ngejar ke 4.000 bawahnya lagi gitu. Baik, kita singgung BBCA Pak, langsung saja secara teknikalnya hari ini. Kalau BCA di 10.300. Betul, BCA ini sebetulnya support terkuatnya adalah level saat ini 10.000. Jadi kalau 10.000 jebol itu jangan takut, malah sangat menarik sekali gitu karena memang kalau kita selalu saya ingat BCA ini adalah saham anti cut loss. Jadi artinya dari tahun ke tahun itu dia akan selalu bikin new high baru. Jadi kalau kita tahu high-nya saat ini adalah 10.950 ya. Jadi memang sekarang udah dekat high-nya. Tapi
saya optimis bahwa tahun depan ini akan dijebol, mungkin akan ada bikin new high baru di area sekitar 11.500 gitu. Jadi kalau sampai turun di bawah 10.000 ini adalah strong buy untuk BCA seperti itu. Oke, analisis dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini berupaya berbalik arah ke zona hijau, bahkan menguat di atas 1% dan mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Selanjutnya Pak Kiswoyo, rilis kinerja kuartal ketiga 2024 tampaknya masih menjadi patokan bagi investor, terutama dalam mengambil keputusan investasi. Saya mau ke INKP Pak, hari ini rilis kinerja dan kebetulan juga listed kita hari ini, posisi laba turun, penjualannya juga turun ini. INKP hari ini melemah di atas 4%, meskipun di penutupan sesi kedua di 3,93%, range pergerakannya cukup jauh dari 7.700 hingga ke 7.200-an intraday terendah hari ini. Analisis dan rekomendasi untuk INKP. INKP support kuatnya ada di level 7.000 sebenarnya. Jadi memang masih jauh ya, karena kan level saat ini 7.300, 7.000 masih jauh sih. Support kuatnya di 7.000 dan kalau dia bisa tembus di atas 7.500, dia baru akan main lagi ke area 8.000. Jadi memang penentuannya adalah kalau selama dia masih di atas 7.000 masih aman dan semoga bisa tembus ke arah 7.500 sehingga balik lagi ke atas 8.000 seperti itu untuk INKP. Baik, singkat saja Pak Kiswoyo sebelum kita akan jeda. Saya ingin nanyakan Unilever Pak, kebetulan juga ada penanya yang masuk tidak menyebutkan nama dan lokasi Unilever arahnya akan kemana. Tampaknya hari ini all time low kembali Pak Kiswoyo, singkat saja Pak. Unilever ini berat ya karena sudah jebol 2000-nya sebagai waktu itu sebagai support kuat sudah dijebol, saat ini sudah 1.800. Ini sih kalau saya lihat dia masih bisa turun lagi sampai semoga tidak turun di bawah 1.800 karena kalau sampai turun di bawah 1.800 dia bisa ngejar ke arah 1.500 seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 1.880, melemah di 3,84%. Wait and see Pak Kiswoyo, meskipun harganya sudah jauh mengalami penurunan? Sebetulnya saya belum tidak direkomendasikan sama sekali sih untuk Unilever. Malah kemudian jauhin sih karena downtrend ini. Baik. Kadang-kadang investor juga melihat harganya sudah cukup dalam dan mereka berpikiran ini semua harganya sudah murah begitu. Baik, 1.880 untuk Unilever melemah di 3,84% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan juga update pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.